Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Irawan, Ketua Pelaksana Program Kemitraan Masyarakat. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan desain operasional PKM yang berjudul Diseminasi Teknologi Mesin Perwarna Tekstil untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kain tenun ikat bagi home industri di Bandar Kidul, Kota Kediri. Pengabdian masyarakat ini dilatar belakangi oleh mitra yang bernama Eko dari Kodok Ngorek Putra. Itu merupakan dari 20 home industri yang memproduksi kain tenun ikat yang berada di Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri. Setelah dilakukan identifikasi, observasi, dan wawancara kepada mitra tersebut, maka muncullah kendala yang dihadapi oleh mitra. Yang pertama itu adalah jumlah kain yang dihasilkan per hari 5 kilo. Sedangkan idealnya yaitu satu hari itu 5 kilogram per hari. Ya, terus yang kedua adalah gesekan antara benang yang dikerjakan dengan kayu atau bambu menyebabkan lapisan-lapisan benang berubah. Itu akan mengakibatkan terjadinya kekusutan lapisan-lapisan benang dan saat benang dikelos kembali sehingga kualitas pewarnaannya menurun. Yang ketiga, hasil pencelupan tradisional mempunyai tingkat kerataan yang kurang baik disebabkan oleh kurang konstannya pada saat proses berlangsung. Yang keempat, proses pewarnaan dengan teknik sederhana perharinya hanya menghasilkan 5 kilo benang dengan waktu kurang lebih 6 jam agar proses pewarnaan merata. Jadi ini waktunya panjang 6 jam tapi yang dibutuhkan hanya 5 kilo ya. Terus yang terakhir adalah proses pewarnaan ini tidak semua orang mempunyai keahlian. Ya, jadi ini dibutuhkan 2 orang yang tenaga ahli ya. Sedangkan tenaga ahli ini masih kurang di tempat mitra, sehingga untuk melayani tenaga di bidang pencelupan ini dengan 20 home industri itu hanya dikerjakan 12 tenaga ahli. 12 tenaga ahli per orang itu butuh 6 sehingga sangat minim sekali tenaganya yang dibutuhkan. Sehingga tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah menghasilkan mesin pewarna tenun ikat, melakukan pelatihan pengoperasian alat dan melakukan pendampingan dan perawatan alat yang dikembangkan. Nah, itu adalah pokoknya. Terus kemudian metode penyelesaian yaitu pertama adalah anis masalah, yaitu adalah tentang diskusi, wawancara dan observasi ke tempat mitra. Yang kedua adalah solusi dan pemecahan. Setelah hasil observasi itu dan wawancara, maka bisa tentukan solusi terhadap masalah yang dihadapi, yaitu pada langkah ketiga yaitu rancang bangun. Karena solusinya sudah ketemu maka dibuat rancang bangun, yaitu membuat mesin pewarna tekstil untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas. Setelah mesin jadi, maka diadakan workshop dan pendampingan ya, bagaimana cara menggunakan alat sekaligus bagaimana kalau alat tersebut terjadi masalah. Dan yang kelima yaitu adalah luaran penelitian. Ya, kelima adalah pelatihan manajemen usaha. Jadi setelah didampingi dan di workshop, maka untuk pelatihan manajemen usaha ini adalah bagaimana meningkatkan kuantitas produk melalui mesin tepat guna dan pemasaran secara online melalui situs jual beli. Dan yang terakhir adalah luaran penelitian dari serangkaian kegiatan tersebut. Maka luaran penelitian yang akan dilakukan yaitu adalah desain dan mesin pewarna kain tenun ikat, kemudian publikasi media massa, artikel jurnal, buku ber-ISBN, foto kegiatan, dan HKI. Oke, terus metode pembuatannya yang pertama tanggal 5 April itu akan ada pra perencanaan, yaitu adalah pemikiran tentang produk, model, metode yang akan dikembangkan. Itu akan menghasilkan rancangan model mesin yang dikembangkan. Kemudian identifikasi kelistrikan itu akan menghasilkan data tentang instalasi kelistrikan, itu dilakukan tanggal 12 April 2021. Pada tanggal 19 April 2021 itu akan dilakukan merancang produk dengan
dengan target akhir adalah hasil rancangan lengkap dengan kelistrikan. Tanggal 26 April 2021 adalah merancang produk di komputer ya. Kalau yang pertama 19 April itu adalah di dalam kertas, diseket. Hasil seket itu nanti akan dibuat rancangan desain dengan komputer. Hasilnya adalah gambar teknik lengkap dengan dimensi, itu sebagai pegangan untuk merakit mesin yang akan dikembangkan. Tanggal 3 Mei 2021 itu belanja bahan. Belanjanya adalah berupa bahan rangka dan bak pencelup. Kemudian belanja bahan kedua yaitu adalah bahan pneumatik dan mekanisme gerak pencelup, tentu akan menghasilkan rangkaian pneumatik yang siap dirakit dan digunakan. Kemudian membuat rangka ya. Rangka ini targetnya adalah bisa langsung dirakit dan digunakan untuk bak pencelupan, itu dinyatakan tanggal 17 Mei 2021. Kemudian tanggal 22 dan 29 itu ada perakitan dari bahan-bahan yang telah dibelanjakan dan dibentuk. Kemudian yang terakhir yaitu adalah siap diimplementasikan pada mitra pada tanggal 29 Mei 2021. Oke, kemudian pengumpulan data pelatihan itu tanggal 1 Juli 2021 diharapkan alat siap digunakan. Tanggal 8 Juni 2021 itu akan menghasilkan perbaikan dari uji coba alat. Jadi alatnya sudah siap digunakan, kemudian diuji coba. Kemudian tanggal 15 Juni nanti akan menghasilkan kemampuan menggunakan alat, kemampuan memahami cara kerja mesin ya. Tanggal 22 Juni itu ada perbaikan hasil pengujian secara real, yaitu kemampuan perawatan dan melakukan perbaikan dari sebelumnya. Tanggal 29 Juni itu ada pelatihan mengoperasikan alat, yaitu harapannya ya kemampuan menggunakan mesin dan kemampuan memahami cara kerja. Tanggal 5 Juli akan dilakukan pelatihan manajemen usaha, yaitu meningkatkan omset penjualan dan meningkatkan pendapatan. Kemudian analisis data tanggal 13 Juli itu adalah akan menghasilkan data kualitatif tentang pelatihan alat. Tanggal 20 Juli itu akan menghasilkan data kualitatif tentang manajemen pemasaran. Tanggal 27 Juli itu akan ada survei kepuasan ya, ini berupa data kualitatif evaluasi program ya. Sehingga metode pencapaian luaran yaitu tanggal 20 Agustus itu harapannya artikel sudah di-upset atau diterima atau di jurnal nasional dengan tahapan FGD tim pelaksana, penyusunan artikel, seminar nasional, revisi naskah dan summit artikel. Ini selesai di tanggal 20 Agustus 2021. Kemudian tanggal 7 bulan 9 itu ada publikasi media massa, yaitu rencananya akan dipublish di Radar Malang. Itu tahapannya ada FGD tim pelaksana, penyusunan artikel yang akan dipublish di Radar Malang, kemudian editing naskah dan revisi naskah, kemudian kita kirim ke penerbit. Tanggal 27 Oktober itu rencananya akan didaftarkan di HKI, Hak Cipta, itu sudah guaranteed ya. Sudah guaranteed, sudah terbit suratnya, surat Hak Cipta, itu dengan tahapan FGD penyusunan draft HKI, mengikuti workshop draft HKI dan submit usulan HKI ke LP2M. Yang terakhir adalah 4 November 2021 kita berharap buku ajar ber-ISBN sudah terbit dengan tahapan FGD penyusunan buku ajar ber-ISBN, workshop penyusunan buku ajar, menyiapkan naskah siap terbit, mengirimkan naskah ke penerbit. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.